warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat sama aku, Kei Katsuko, di program Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Jadi sahabat, aku di sini bakal nemenin puasa kalian bareng cerita-cerita sirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Oh, aku senang sekali. Bagus banget ceritanya. Nabi Ibrahim memang pintar dan berani. Hayo, Siti baca apa? Kak Indira, aku tadi baca buku tentang Nabi Ibrahim. Wow, ikut dong baca bukunya. Nggak boleh, aku sudah mau pulang. Pelit banget Siti. Gimana kalau Kak Indi nonton saja? Kak Najla mau berkisah nih. Mau dong Siti. Tuh lihat tuh, Kak Najla sudah siap. Dengerin ceritanya baik-baik ya. Oke, cerewet banget sih kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pal TV. Gimana nih puasanya? Belum ada yang bolong kan? Tetap semangat ya teman-teman sampai akhir Ramadan nanti. Hari ini Kak Najla akan menemani teman-teman dengan satu kisah yang keren banget. Judulnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kak Najla mulai ya ceritanya. Ketika kerajaan Babilonia memiliki kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu ayahnya menjualkan patung-patung yang dibuat ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa patung yang kau buat ini adalah Tuhan yang pantas untuk disembah?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaannya dan terus membuat berhala. Kejadian ini tercatat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. Pada saat itu, kerajaan Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaannya mutlak yang membuatnya menjadi raja yang sangat kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati tanpa harus ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika penduduk Babilonia merayakan perayaan tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu, Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun, beliau menolaknya dengan alasan sakit. Setelah penduduk Babilonia pergi keluar kota, Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, tetap duduk manis. Kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini.
kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Nabi Ibrahim pun pergi untuk menghancurkan berhala-berhala tempat di mana mereka beribadah dengan menggunakan sebuah kampak. Nabi Ibrahim pun menghancurkan semua berhala-berhala itu. Tidak ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Setelah itu, Nabi Ibrahim meletakkan kampaknya di depan patung yang paling besar itu. Ketika penduduk Babilonia kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat Tuhan sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka curiga kepada satu orang yang tidak mengikuti dalam perayaan. Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh rakyat Babilonia. Dalam keadaan itu, Nabi Ibrahim berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan juga Raja Namrud. Dimulai dari Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, tapi patung itulah yang menghancurkannya." Dengan geram, Raja Namrud pun berkata, "Bagaimana bisa sebuah patung dapat bergerak dan memegang sebuah kampak? Bahkan ia tidak bisa berbicara." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas, beliau menjawab, "Jika engkau tahu bila patung itu tidak dapat bergerak dan juga tidak dapat berbicara, namun mengapa kalian menyembahnya?" Dengan jawaban ini, terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun, Nabi Ibrahim tetap tenang dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang yang kuat didirikan tempat di mana Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah mengelilingi Nabi Ibrahim, disurutlah kayu itu dengan api yang sangat berkobar. Tentunya karena perintah Raja Namrud. Semakin lama, api itu semakin membesar, membuat rakyat Babilonia bersukacita melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya rakyat Babilonia melihat Nabi Ibrahim masih utuh sempurna dan tidak terbakar sama sekali. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan agar diselamatkan dari kobaran api. Doa Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh kobaran api. Melihat hal tersebut, rakyat Babilonia kagum kepada mukjizat Nabi Ibrahim. Setelah itu, rakyat Babilonia mengikuti Nabi Ibrahim dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim tidak terbakar dari kobaran api. Semoga kisah ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan motivasi teladan kita. Kak Najla undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow, keren banget ya Nabi Ibrahim. Iya, betul sekali. Oh, aku sudah tahu. Keren kan? Iya,
bertawakal kepada Allah dan berani mengatakan kebenaran, Siti. Betul. Jadi gimana? Masih mau dengar cerita lagi nggak? Mau dong. Ya udah, nanti ya di episode berikutnya. Oke, siap duduk manis menunggu Kampung Dongeng spesial Ramadan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita sirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.